Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sepasang WNA Cina tewas di kamar hotel mewah. Polisi belum pastikan penyebab kematian. Polisi tetapkan dosen di Buleleng menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswinya. Taman Sari Waterfall di Gianyar, tempat wisata yang tawarkan pemandangan air terjun bertingkat dan cantik dan mempesona. Empat belas pelaku penyalahgunaan narkoba telah ditahan oleh Satres Narkoba Polres Gianyar. 14 pelaku penyalahgunaan narkoba telah ditahan oleh Satres Narkoba Polres Gianyar. Dari 14 orang yang ditahan, 2 diantaranya adalah perempuan. Para tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan dari bulan Maret hingga April. Mereka terjerat dalam 7 kasus narkotika. Barang bukti yang disita adalah ganja sebanyak 21 gram dan sabu-sabu seberat 2,43 gram. Modus operandi para tersangka adalah dengan cara menempel narkoba di pinggir jalan agar tidak mudah terlacak. Dari 14 orang ini, 12 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi dari 14 ini 5 lokal orang Bali dan sisanya 9 dari luar Bali. Terus adapun barang bukti yang diamankan saat ini berupa ganja seberat 21 gram itu. Terus sabu seberat 2,43 gram itu atau 14 paket. Adapun TKP di wilayah Gianyar ini ada di 3 kecamatan. Itu Kecamatan Gianyar, Kecamatan Sukawati, dan Kecamatan Belah Batu. Ini pun di tiap kecamatan ini rata-rata modusnya di parkiran, jadi dengan sistem tempel. Dan ada berapa Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 14 tersangka kini ditahan di sel tahanan Polres Gianyar. Mereka diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara minimal 4 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bali seakan tak pernah habis mempunyai objek wisata. Salah satu yang terbilang baru ada di Gianyar. Namanya Taman Sari Waterfall di Desa Bakbakan, Gianyar. Jarak objek wisata ini dari kota Gianyar mencapai 3 km atau dari kota Denpasar dapat ditempuh selama 1 jam perjalanan mobil. Setelah menuruni puluhan anak tangga, kita langsung bisa menikmati keindahan air terjun Taman Sari. Tempat ini menawarkan pesona indah air terjun bertingkat, dipadu dengan alam sekitar yang cantik. Tentu saja, banyak spot foto yang menjadi favorit pengunjung. 2 kolam renang alami yang bersumber dari aliran air terjun menawarkan kesegaran berenang di dalamnya. Pikiran fresh, ditambah kebersamaan dengan keluarga, menjadi kesenangan tersendiri. Ya, karena suasana yang masih alami, airnya yang masih bersih, tidak terkontaminasi oleh sampah-sampah yang banyak. Jadi karena kenaturalannya bikin kita kepengen datang ke sini terus. Ini terkait liburan ya, Bli?
Iya, ini terkait liburan karena sekolah juga libur, jadi kita punya waktu untuk jalan-jalan lah. Kita tawarkan di Taman Sari Waterfall, selain view air terjunnya, kita juga menyediakan kolam untuk bisa berenang bagi pengunjung-pengunjung saat kepingin cuaca panas atau cuaca sangat ini, biar adem mereka bisa berenang di sini. Ini tinggi air terjunnya berapa meter, Pak? Ketinggian air terjun kurang lebih 15 sampai 20 meter. Niki dikelolanya seperti apa, Pak? Desa atau apa, Pak, ngelola ini? Ini Taman Sari Waterfall dikelola oleh Banjar Adat Gunung Sari. Gunung Sari. Untuk tiket masuk, kita untuk tiket pengunjung lokal tarif 15.000 per orang. Untuk tiket bule itu 20.000 per orang. Harga tiket masuk ke Taman Sari ini Rp15.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Tempat ini cocok bagi Anda yang menikmati bercengkrama dengan alam dan dibuka jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, tak terkecuali dalam dunia pertelevisian. Perkembangan teknologi internet membuat akses pemirsa televisi yang selama ini menonton tayangan berita hanya melalui siaran terestrial atau satelit, kini punya pilihan untuk menonton berita apapun, kapanpun, dan dari manapun melalui sambungan internet. Tak mau ketinggalan, stasiun Biro Daerah untuk 5 kota besar, yaitu Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, dan Medan sudah bisa ditonton melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV sejak tanggal 16 Desember 2021 secara bertahap. Disusul dengan materi sistem stasiun jaringan SSJ Mandiri Padang pada tanggal 16 Maret 2022, kemudian SSJ Mandiri Bali, Papua, Lampung, dan Banten. Tahun ini, tepatnya mulai tanggal 3 Mei 2023, SSJ Mandiri Surabaya, Kalimantan Timur, dan Mataram juga sudah bisa ditonton melalui kanal YouTube Liputan 6 SCTV. Dengan digitalisasi materi siaran 5 biro SSJ dan 8 SSJ Mandiri ini, pemirsa diaspora 13 daerah tersebut bisa menyimak berita dari daerah asal mereka kapanpun dan dari manapun berada. Jumlah pengaksesnya juga terus mengalami perkembangan. Data tahun 2023 di bulan Februari, jumlah views materi berita 10 biro dan SSJ mencapai lebih dari 800.000 dengan lebih dari 34.000 jam menonton. Data ini menunjukkan dengan digitalisasi, akses berita bisa dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, tak mengenal sekat ruang dan waktu.